Buddha yang mengatakan bahwa berbuat baik walaupun kecil harus sering dilakukan. Ternyata ini kalau kita perluas itu sangat luas sekali ya, jadi bukan hanya sebatas itu saja. Nah, kita harus bisa lakukan. Kenapa Buddha mengatakan seperti itu? Supaya menjadi kebiasaan yang kuat, satu kondisi. Lalu berikutnya, ketika kebiasaan itu jadi kuat, itu juga diharapkan kualitas kebaikan yang dibangun atau yang sedang dikondisikan pun sama. Karena sering dilakukan. Sering dilakukan berarti tidak pilih-pilih. Dengan siapapun, kondisi apapun, ya bagaimanapun, kualitas kebaikan Anda sama kuatnya. Itu maknanya ya. Nah, juga kebaikan ini pun juga bukan hanya memberi, bukan cuma hanya berdana saja. 10 parami Anda bisa apply di sana. Ya, misalnya saja, ya ketika Anda berdana, mungkin Anda bisa happy dengan orang yang Anda sukai, dengan orang yang Anda hormati. Bagaimana bisa nggak Anda menjaga kualitas kebahagiaan itu ketika Anda berdana kepada musuh Anda? Ini kan belum teruji. Nah, di sini yang harus diuji dengan seringnya latihan berdana. Ya enggak? Lalu juga masalah kesabaran. Kesabaran juga perbuatan baik kan, yang juga harus dilakukan seringkali walaupun kecil. Kita bisa jadi sabar terhadap orang yang mungkin lebih tinggi dari kita. Kesabaran pun ada 3 level. Lebih tinggi, lebih menengah, atau sama saja, atau orang yang lebih rendah. Contohnya, mungkin Anda akan bisa sabar kalau Bante ngomong apa saja Anda sabar. Mau diomelin mungkin karena Bante posisinya lebih tinggi, atau takut kualat, takut kamu buruk yang gede. Ya, Anda bisa sabar karena posisinya lebih tinggi. Jadi memperhatikan posisi. Bagaimana kalau sama orang yang lebih rendah dari Anda? Bisa nggak Anda sabar? Apa sih dia? Siapa sih dia? Kesabaran itu tidak akan muncul. Nah, ini harus dilatih. Kalau sama teman saja kadang nggak bisa, misalnya. Ya kan, dia ngomong apa, kita jadi ya beda posisi, akhirnya nggak bisa. Misalnya. Nah, itu pun bentuk kesabaran yang harus kita latih. Dalam kondisi apapun, ya kita harus coba untuk memaknai kesabaran itu tanpa syarat. Ya, jadi sekali lagi bukan hanya cuma berdana, tapi juga yaitu kesabaran. Bagaimana misalnya dengan anak, posisi Anda sebagai orang tua, ketika anak melakukan begitu, Anda masih bisa sabar enggak? Ya mungkin Anda sabar karena sayang, mungkin, berarti ada syaratnya sayang. Tapi ketika kondisi yang bagaimana dengan pembantu Anda? Bisa sabar atau enggak? Nah, bagaimana dengan teman-teman yang misalnya sama gitu kan? Atau mungkin teman-teman yang lebih rendah? Itu tadi. Bisa diuji nggak kesabaran Anda? Nah, kesabaran adalah bentuk kebaikan sekali. Ya enggak? Ini yang harus diulang. Jadi kalau balik lagi ke frase sebelumnya, kebaikan walaupun kecil harus terus diulang supaya menjadi kuat. Begitu juga kalau kita apply, ya kesabaran juga harus terus diulang supaya menjadi kuat dengan siapapun tanpa syarat. Kira-kira seperti itu. Dan Anda bisa juga apply 10 kebajikan atau dasar parami itu sendiri. Oh iya, ternyata memang tugas seorang Buddhis itu banyak ya. Nah, Anda bisa gunakan ini. Nah, ini perenungan bagaimana kita bisa mempraktekkan Dhamma. Ternyata Dhamma itu luas. Kalau kita bisa menerjemahkannya dengan baik. Ya, itu yang akhirnya sekali lagi yang sering Bante katakan, kita pada akhirnya akan mampu memaknai, menghayati bagaimana berbuat baik dengan ketulusan.
Ketulusan itu ya tanpa syarat, sekali lagi. Apapun kebaikan Anda. Anda berdana, Anda waca, Anda meditasi, Anda jaga sila, Anda bersabar, Anda memancarkan meta, Anda pelepasan atau yang lainnya. Yang lain. Sehingga itu kondisi itu bisa jadi modal Anda untuk melakukan kebaikan yang lain. Oke, seperti itu ya. Jadi semoga ini bisa menjadi perenungan buat kita semua ya. Sadu, sadu, sadu.